Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Segala bangsa akan menyebut aku bahagia. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 48. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bersukaria karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kita kutip pada awal renungan kita pada hari ini adalah bagian depan dari Kidung Pujian Maria. Menarik untuk diperhatikan bahwa Maria mengawalinya dengan menyatakan bagaimana pengalaman terdalamnya, yaitu bahwa ia ditetapkan menjadi wanita terpilih yang dijanjikan akan melahirkan Mesias, yaitu Kristus, Anak Allah. Katanya, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bersukaria karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya." Inilah sebuah ungkapan iman dan pengalaman rohani yang mendalam dari seorang Maria yang kejatuhan durian dan ditetapkan menjadi wanita termulia di atas muka bumi untuk melahirkan Mesias. Lalu, sebuah kesadaran muncul dalam diri Maria bahwa tindakan Allah ini adalah tindakan luar biasa, sebab katanya, "Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Maria melihat jauh ke depan akan kemungkinan yang bakal ia terima setelah ia memilih untuk patuh dan taat kepada kehendak Allah. Ia mengalami tantangan dan risiko karena keputusannya memilih kehendak Allah, dan ia siap menuai berkat karena berpihak pada Allah. Saudara-saudari terkasih, apa yang kita dengarkan pada hari ini? Maria sedang mengajarkan pada semua pengikut Kristus untuk belajar, bergembira, dan bersyukur atas setiap anugerah yang diberikan oleh Allah.
kita harus memiliki rasa sukacita dan gembira. Seorang Kristen harus menyambut setiap peristiwa dan kejadian dalam hidupnya sebagai suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan dan menyambutnya pula dengan rasa syukur. Maria juga mengajarkan kepada kita bahwa dampak dari penyerahan diri yang tanpa keraguan dan tanpa ketakutan akan apa yang bakal kita hadapi memberikan harapan yang baik di masa depan. Sebab Allah pasti melakukan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Bahkan apapun yang tidak bisa kita nalar. Yang penting kita setia dan taat pada kehendak Allah. Lihatlah, kata Maria, bahwa segala keturunan akan menyebutnya bahagia. Bukankah kita adalah orang-orang yang percaya dan menghormati Maria setiap kali kita berdoa, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita menemukan sosok Maria yang dalam litani para kudus dan Maria disebut pada urutan pertama. Ia melampaui baik para malaikat, para rasul, maupun santo dan santa. Ia sangat dihormati oleh gereja kudus, bukan saja disebut Ratu Surga, melainkan juga Ratu para malaikat, Ratu para rasul, Ratu para kudus, para martir, para pengaku iman, para perawan, dan Ratu Gereja Kudus. Inilah sebuah pengakuan iman gereja yang diwariskan serta ditradisikan kepada kita. Saya ingin kita mengingat dan menyadari juga justru pada masa Advent ini kita melihat Maria sebagai bukan saja sosok seorang ibu yang melahirkan Yesus, melainkan terlebih-lebih sebagai putri Allah Bapa yang taat, Bunda Allah Putra yang rendah hati, dan mempelai Allah Roh Kudus yang suci. Itulah gelar-gelar untuk Maria yang kita daraskan setiap kali kita hendak memulai dan mengawali doa devosi kepada Maria dalam doa Rosario. Perhatikan kata-kata ini. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut kata-kata ini. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kita mendengarkan salam kepada Maria diucapkan dalam berbagai bahasa. Salam Maria, penuh rahmat. Tabi diho Maria, nago asih. Bahasa Batak, Toba. Ave Maria, kau benuh non ngau, dua ngai. Bahasa Ede, Hail Mary, full of grace. Bahasa Inggris, Begeruset, seis du Maria, vol der grade. Bahasa Jerman, Sembah Bekti Kaulo, Dewi Maria. Bahasa Jawa, Tabe Maria, Tehuan, Nok Halidat, Ulis Neon Nok Kit. Bahasa Toraja,
dan masih banyak yang lain. Inilah bukti bahwa segala keturunan sesungguhnya telah menyebut Maria bahagia. Bagaimana doa salam Maria itu dalam bahasa ibu kalian masing-masing? Saudara-saudari terkasih, Kidung Santa Perawan Maria Ibu Yesus ini menjadi contoh sebuah doa yang dari hati yang suci, tulus dan baik. Di samping doa-doa resmi yang diajarkan oleh Gereja Katolik, kita juga biasanya berdoa secara spontan untuk menyatakan isi hati kita. Kebanyakan kita sadar atau tidak, umumnya hanya minta-minta dan lupa bersyukur dan memuliakan Allah yang sudah memberkati kita setiap hari. Kita diundang untuk ingat akan perlunya bersyukur atas setiap anugerah yang kita alami dari waktu ke waktu, setiap hari. Bangun tidur bersyukur dan memuji Tuhan, bekerja, mohon perlindungan dan berkat-Nya, makan dan minum, mengucap terima kasih untuk setiap rejeki, menjelang tidur malam, mengoreksi diri dan mohon ampun untuk kekurangan dan kesalahan dan dosa sepanjang hari yang kita lalui, dan tidak lupa mohon perlindungan sepanjang istirahat malam. Apakah kita sudah melakukan doa harian ini? Hal utama yang dapat kita pelajari dari sukacita Bunda Maria ini adalah tidak lupa bersyukur atas setiap berkat dan anugerah yang kita terima dari Tuhan untuk hidup kita setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidupku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk pendidikan iman melalui doa dan pujian Bunda Maria hari ini. Ingatkanlah kami untuk tidak lupa bersyukur dan memuliakan nama-Mu dalam hidup kami, dalam doa. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.